Selamat datang pada kuliah ilmu lingkungan. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas topik kuliah ilmu lingkungan kita yang terakhir, yaitu tentang sumber-sumber energi dan energi terbarukan. Seperti biasa, sebagai acuan saudara untuk mempelajari topik ini, saudara bisa melihat RPS saudara mengenai apa kompetensi yang harus saudara selesaikan setelah membahas topik yang akan kita jelaskan di slide berikut ini. Pembahasan kita akan kita mulai bagaimana tentang pola dunia dalam mengkonsumsi energi yang tersedia saat ini. Kemudian kita akan melihat apa saja sumber energi yang tersedia dan digunakan sebagai sumber energi bagi masyarakat di dunia. Kemudian kita akan melihat apakah kita sudah menggunakan energi yang tersedia itu secara efisien atau tidak. Kalau tidak, apakah kita bisa mampu melakukan berbagai kegiatan dengan penggunaan energi yang lebih efisien. Kemudian, karena energi yang banyak digunakan sekarang itu adalah sumber-sumber energi yang termasuk ke dalam kategori energi yang tidak terbarukan, apakah kita bisa menyediakan sumber energi untuk kita gunakan di masa berikutnya itu dalam bentuk sumber-sumber energi yang terbarukan, dan apakah sumber-sumber energi yang terbarukan itu nanti bisa mencukupi kebutuhan energi dunia. Maka kita akan lihat dulu bagaimana penggunaan energi itu berubah dengan sangat cepat dari beberapa abad yang lalu sampai masa sekarang ini. Saudara bisa lihat pada ilustrasi di gambar ini, pada masa sebelum berkembangnya industri, kita menggunakan energi itu masih sangat sedikit, sangat terbatas bentuk-bentuk energi yang kita gunakan. Bisa kita lihat pada gambar 2/gambar ini. Dahulu pada masa awal sebelum abad ke-20, kita menggunakan energi misalnya saja menggunakan energi yang berasal dari tenaga binatang. Sehingga tidak heran berkembanglah istilah satuan energi sebagai satu tenaga kuda atau satu horsepower. Kalau kita konversi, satu horsepower itu bisa setara dengan sekitar 735 watt. Horsepower karena dia energi itu merupakan fungsi dari waktu dan jarak. Maka kalau kita bandingkan, satu tenaga kuda memang arti sebenarnya sama dengan satu ekor kuda tenaganya untuk menarik suatu kereta. Sekarang kita bandingkan dengan sebuah truk trailer ini. Satu truk trailer besar ini yang bisa mengangkut satu box container itu setara energinya dengan 640 horsepower. Bisa saudara bandingkan berapa peningkatan besar energi yang kita butuhkan untuk suatu proses transport. Di sini hanya mentransport satu tong kecil, sedangkan di sini sebesar kontainer yang bisa ditransport oleh satu truk ini. Dan jumlah energi yang dibutuhkan itu lebih dari 600 kali lipat, jauh lebih besar. Demikianlah begitu drastisnya kebutuhan manusia terhadap jumlah energi dalam kapasitas yang sangat besar sekali. Sekarang, dari ilustrasi yang sudah dijelaskan tadi, harusnya saudara bisa menebak atau bisa memperkirakan pola konsumsi energi dunia saat ini itu dalam bentuk kecenderungan yang terus meningkat. Kita mengkonsumsi energi dari hari ke hari itu jumlahnya semakin besar. Dari data yang tersedia dari berbagai institusi yang menghitung penggunaan energi, bisa kita lihat jumlah konsumsi energi dunia dari berbagai bentuk sumber energi itu dari tahun 1800-an sampai akhir tahun 2000 itu meningkat dengan sangat tajam sekali, terutama setelah dimulainya revolusi industri, yaitu setelah Perang Dunia Kedua. Jumlah energi yang paling banyak dikonsumsi itulah jenis-jenis energi seperti minyak bumi, batu bara, dan bentuk energi yang lainnya. Tapi dua bentuk energi ini, yaitu minyak bumi dan batu bara, itu adalah bentuk energi yang paling banyak dikonsumsi setiap tahunnya. Kemudian kalau kita proyeksikan lagi bentuk energi itu menjadi suatu data sampai akhir 2013, maka penggunaan energi terbarukan
dari semua total energi yang digunakan oleh dunia, itu masih sangat sedikit sekali porsinya. Dari semua energi yang digunakan, hanya kurang dari 20% sudah menggunakan bentuk-bentuk energi terbarukan. Padahal kalau kita bisa lihat di sini, ada banyak pilihan bentuk-bentuk energi terbarukan, tapi jumlahnya berkontribusi sebagai sumber energi dunia itu masih kurang dari 20%. Tentu saja ini akan menjadi suatu masalah dan menjadi pertanyaan juga, kenapa bentuk-bentuk energi terbarukan itu masih sedikit digunakan. Kalau kita lihat dari penggunaan energi itu sektor mana saja yang banyak mengkonsumsi energi, maka dari data yang dikeluarkan oleh lembaga IEO ini, mereka berhasil menggambarkan kalau sektor-sektor yang paling banyak menggunakan beberapa jenis energi yang tersedia, itu adalah dimulai dari sektor transportasi, sektor industri, perumahan, dan juga untuk pengelolaan sumber listrik. Di bidang transportasi, jumlah energi terbesar yang digunakan itu bersumber dari minyak bumi. Hampir 96% bentuk energi yang digunakan untuk bidang transportasi itu berasal dari minyak bumi. Kemudian di bidang industri, dua bentuk energi utama yang menjadi pilihan bagi sektor industri itu adalah energi yang bersumber dari minyak bumi dan juga gas alam. Sedangkan untuk perumahan dan juga penggunaan komersial, jenis energi yang digunakan itu sudah mulai didominasi oleh gas alam. Maka tidak heran di Indonesia saja untuk rumah tangga kita menggunakan banyak sumber gas sebagai sumber energi utama untuk kegiatan rumah tangga, misalnya saja memasak. Kemudian, di mana batu bara paling banyak digunakan? Itu sebenarnya digunakan lagi untuk industri ataupun rumah tangga, tetapi dalam bentuk energi listrik. Jadi, untuk mengolah energi listrik, itu diperoleh dari hasil pengolahan batu bara di beberapa pembangkit tenaga listrik atau pengolahan sumber-sumber listrik. Maka bentuk sumber energi yang berasal dari batu bara itu akan dikembalikan lagi ke bidang industri dan juga ke perumahan dan juga komersial. Sedangkan di Indonesia sendiri bagaimana kita mengkonsumsi energi tersebut? Indonesia, seperti saudara ketahui, kita juga bisa menghasilkan beberapa bentuk sumber energi yang tidak terbarukan tadi. Kita tahu kita punya batu bara, kita tahu kita punya minyak bumi. Tapi pengelolaan energi kita itu masih sangat terbatas. Di Indonesia sendiri, bentuk energi yang paling banyak digunakan itu berasal dari minyak bumi. Kemudian juga kita masih mengimpor sebagian besar, hampir 50% kebutuhan energi kita itu masih dihasilkan atau diperoleh dari impor. Jadi tidak dari hasil produksi dalam negeri Indonesia sendiri. Sehingga terjadi ketimpangan produksi energi dengan konsumsi energi yang ada di Indonesia. Kemudian penggunaan energi itu sendiri itu juga banyak mengalami pembuangan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, baik di bidang industri, transportasi, perumahan, terutama di 3 bidang itu. Misalnya saja pada data yang dikeluarkan oleh Kementerian Ekonomi di Amerika Serikat, dari sumber energi yang mereka punya, yaitu biasanya berasal dari beberapa sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil, hampir dari 43% energi tersebut ternyata itu banyak digunakan untuk kegiatan yang sebenarnya tidak memerlukan energi sama sekali. Bisa saudara lihat pada grafik yang berwarna ungu ini. Ada banyak kegiatan yang harusnya tidak perlu melakukan pembuangan energi, tapi ternyata di negara industri seperti di Amerika Serikat yang termasuk kategori masyarakatnya sudah masyarakat negara maju, penggunaan energi itu masih banyak yang mengalami pembuangan. Jadi banyak terjadi penggunaan energi yang tidak efisien. Kenapa hal itu bisa terjadi? Tentu saja ini hanya
di satu negara. Kita belum memiliki atau belum melihat data penggunaan energi di beberapa negara lainnya, termasuk di Indonesia sendiri. Setelah kita lihat ilustrasi berikutnya, harusnya saudara bisa memperkirakan apakah kita masyarakat Indonesia sudah menggunakan energi dengan sangat baik atau kita banyak melakukan pembuangan energi. Kalau kita lihat dari ilustrasi dari gambar ini, kegiatan mana saja sebenarnya yang kita lakukan termasuk ke dalam kategori pembuangan energi atau kita menggunakan energi itu tidak dengan cara efisien. Misalnya saja, saudara, kalau kita membuka pintu kulkas selama kurang dari beberapa menit saja, ternyata saat pintu kulkas itu dibuka, kita ternyata sama atau setara dengan membuang energi yang digunakan untuk lampu itu bisa menyala selama 30 menit. Ataupun kalau kita meninggalkan layar monitor kita semalaman, tidak menggunakan menu atau posisi standby-nya, jadi layar monitor itu tetap menyala dengan sendirinya, artinya kita telah sama meninggalkan energi itu untuk sebuah mobil bus bertingkat yang bisa digunakan untuk 1 tahun mobil itu bisa berjalan. Setara itulah energi yang kita buang. Kemudian misalnya saja pada daerah yang memiliki suhu dingin atau memiliki musim dingin, saat dibiarkan satu pintu terbuka saja sehingga energi dingin bisa masuk ke dalam rumah selama semalaman, maka energi dingin yang terbuang yang masuk ke dalam rumah sehingga membutuhkan penghangat rumah harus dihidupkan selama semalaman itu, besar energinya setara dengan untuk satu mobil itu bisa dijalankan selama beberapa jam. Hal yang sama juga kalau kita meninggalkan misalnya saja satu mesin fotokopi, kalau saudara mungkin melihat di beberapa tempat fotokopi, meninggalkan mesin fotokopi itu tidak dalam keadaan standby, ternyata itu juga sama dengan membuang energi yang bisa digunakan untuk memanaskan hampir 30 cangkir lebih teh kalau di sini digambarkan. Jadi banyak perbandingan yang mengilustrasikan kegiatan sederhana yang kita abaikan dalam menggunakan beberapa peralatan elektronik, ternyata besar energi yang kita buang itu jauh akan lebih bermanfaat kalau digunakan untuk kegiatan lainnya yang memang memerlukan energi. Maka kegiatan-kegiatan seperti inilah yang dilakukan masyarakat di Amerika Serikat sehingga bisa diproyeksikan bentuk persentase kegiatan yang banyak membuang-buang energi sampai 48% tadi. Sekarang mari kita bertanya, apakah kita banyak melakukan kegiatan tersebut atau yang lainnya lagi sehingga kita termasuk kepada orang yang juga melakukan pembuangan energi secara tidak sadar. Sekarang, bagaimana cara kita melakukan efisiensi energi tersebut? Tadi sudah dijelaskan, kegiatan ekonomi yang banyak melakukan pembuangan energi itu dimulai dari sektor transportasi, kemudian di bidang industri, dan juga di sektor rumah tangga. Tentu saja kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai masyarakat biasa, kita tidak akan banyak memberikan kontribusi untuk penghematan energi di bidang industri. Ataupun kita bisa sedikit berkontribusi di bidang transportasi, ataupun bisa memberikan banyak kontribusi untuk penghematan energi di sektor rumah tangga, misalnya saja dengan mengatur beberapa penggunaan energi di bangunan tempat kita tinggal. Pada ilustrasi di slide ini bisa kita saudara lihat, kegiatan mana saja di bidang transportasi yang banyak membuang energi. Paling sederhana, lampu jalan. Negara-negara yang sudah memikirkan supaya penggunaan energi itu bisa sangat efisien untuk menerangi jalan, itu sudah membuat sensor yang bisa mengenali keadaan kapan lampu jalan itu harus hidup, kapan lampu jalan itu mati secara otomatis. Maka sensor untuk menerangi jalan saat diperlukan misalnya saja ada kendaraan lewat, ataupun mengenal keadaan gelap sehingga saat sudah terang lampu jalan bisa mati sendiri, saat mulai gelap lampu jalan bisa hidup sendiri. Ada banyak cara untuk mengatur penghematan energi untuk lampu jalan. Mungkin di beberapa kota di Indonesia, bentuk penerangan seperti ini sudah banyak digunakan. Kemudian,
kendaraan pribadi. Semakin hari, beberapa produsen kendaraan itu mulai berpikir untuk tidak memproduksi kendaraan yang membuang-buang energi. Mungkin di beberapa negara, misalnya saja di Jepang dan di Eropa, tren untuk menghasilkan kendaraan yang pintar dalam penggunaan energi itu semakin meningkat, dan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan pintar ini juga semakin lama semakin meningkat. Maka perkembangan mobil-mobil pintar yang bisa menggunakan energi seefisien mungkin itu menjadi pilihan bagi masyarakat dalam memilih kendaraan pribadinya. Kemudian daripada menggunakan kendaraan pribadi untuk satu orang satu kendaraan, tentu saja penggunaan transport publik itu akan menjadi salah satu cara yang paling cepat untuk bisa menghemat penggunaan energi. Maka kebutuhan untuk ketersediaan angkutan umum yang aman, nyaman, dan untuk bisa digunakan bagi masyarakat itu adalah hal yang mutlak bagi negara yang ingin melakukan penghematan energi di bidang transportasi. Sekarang bagaimana kita yang pribadi masing-masing kita? Bisakah kita melakukan penghematan energi dengan inisiatif pribadi? Tentu saja bisa. Bisa saudara lihat pada ilustrasi ini, untuk berpergian ke daerah, ke suatu tempat yang masih wajar untuk jalan kaki, kenapa kita tidak jalan kaki? Apakah kita bisa tidak menggunakan kendaraan bermesin dalam melakukan kegiatan transportasi kita? Tentu saja di Indonesia hal ini bisa saja dilakukan dan juga bisa saja kita tidak mau melakukannya. Silakan saudara bertanya kepada diri saudara sendiri. Kalau tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita untuk bisa melakukan penghematan energi atau melakukan efisiensi energi untuk bidang transportasi, sekarang untuk bidang ekonomi berikutnya atau sektor perumahan. Di sini pada data yang tersedia bisa kita lihat banyak energi yang terbuang untuk sektor perumahan itu adalah untuk penggunaan peralatan elektronik. Bisa saudara lihat pada pie chart ini pada bagian yang berwarna kuning. Kemudian bentuk penggunaan energi yang paling banyak yang lainnya itu adalah untuk pendinginan ataupun untuk menghangatkan rumah. Kemudian untuk beberapa kegiatan lainnya. Dari sini tentu saja kita mulai berpikir, berarti kita bisa mulai menghemat energi dari mengatur penggunaan peralatan elektronik dan juga pencahayaan rumah. Ilustrasi sederhana bagaimana cara kita menghemat energi di suatu rumah ataupun bangunan bisa kita lihat pada ilustrasi di sebelah kanan ini. Kalau banyak energi yang terbuang, misal saja hilang, apakah karena ada kebutuhan cahaya di siang hari, ataupun menggunakan pemanasan rumah di siang hari, ataupun menggunakan pendingin rumah pada daerah yang sebenarnya harusnya tidak panas, tapi rumah akan isi rumah ataupun orang yang berada di gedung itu membutuhkan pendingin udara, artinya kita telah melakukan pembuangan energi. Sekarang untuk mencegah atau untuk mengurangi bentuk kegiatan yang tidak melakukan efisiensi energi tersebut, bentuk energi yang hilang untuk kegiatan-kegiatan yang seharusnya tidak memerlukan energi, itulah yang harus difikirkan atau dicarikan cara supaya tidak terjadi. Pada gambar ini itu ada sebuah ilustrasi sederhana prinsip dari penghematan energi atau melakukan efisiensi energi pada sebuah rumah. Bisa kita lihat di ilustrasi ini. Jika ini adalah sebuah rumah, maka harus difikirkan panas yang ada di dalam rumah itu berasal dari cahaya matahari. Cahaya matahari itu bisa berasal dari daerah paling panas, itu adalah cahaya matahari yang berasal dari barat. Maka kalau jendela rumah atau kaca rumah banyak menghadap ke barat, maka harus difikirkan apa yang bisa melindungi rumah untuk tidak terpapar dengan cahaya panas matahari yang berasal dari barat. Sedangkan cahaya matahari yang berasal dari timur itu biasanya akan membantu menerangi rumah mulai dari pagi sampai menjelang siang. Dan intensitas panas yang berasal dari cahaya matahari pagi itu tidak akan membuat rumah menjadi meningkat suhunya secara drastis.
Kemudian kita juga bisa memperhatikan arah angin. Arah angin di suatu wilayah itu jika kita memposisikan jendela dari suatu rumah ataupun ventilasi dari rumah dengan arah angin yang terjadi sepanjang tahun di daerah tersebut, maka akan membantu juga mendinginkan rumah tersebut. Maka penataan posisi rumah, jendela rumah, ventilasi rumah, dan juga bentuk pencahayaan dari ke dalam rumah itu akan membantu melakukan efisiensi penggunaan energi di suatu rumah tersebut. Efisiensi energi itu akan sangat mudah dilakukan untuk bangunan-bangunan baru. Untuk suatu bangunan baru, pada masa sekarang ini itu banyak sudah difikirkan bagaimana untuk merancang suatu bangunan yang juga bisa menghemat energi dan tentu saja menghemat pengeluaran dari biaya energi rumah tersebut. Salah satu konsep yang banyak diusulkan itu adalah menggunakan green architecture. Jadi kalau diterjemahkan itu adalah menggunakan arsitek hijau. Dari katanya tidak mesti dia berwarna hijau bentuk bangunannya, tapi lebih tepat lagi adalah arsitek yang ramah terhadap lingkungan. Misalnya saja pada ilustrasi di sebelah kiri ini, karena ini adalah suatu ilustrasi di kota besar, dan ini adalah gedung yang sebenarnya bukan hanya suatu model, maka di gedung ini itu didinginkan karena tidak mungkin lagi untuk menanam pohon-pohon tinggi, maka didesainlah atau dirancanglah bangunan ini itu untuk bisa memiliki taman-taman kecil di setiap teras lantai yang ada pada gedung ini. Sehingga tanaman yang mengelilingi gedung ini itu juga membantu mendinginkan bangunan tersebut. Pada ilustrasi yang ada di sebelah kanan, ini adalah sebuah sekolah. Karena sekolah kegiatannya itu banyak dilakukan di siang hari dan tentu saja membutuhkan banyak cahaya, maka untuk mengurangi pemakaian listrik untuk pencahayaan dari gedung tersebut, atau lebih tepatnya lagi sekolah ini, itu dirancang sedemikian rupa, sekolah ini bisa mendapatkan cahaya alami yang berasal dari matahari dengan mengurangi dinding-dinding yang menghalangi cahaya. Jadi banyak digunakan dinding yang bisa ditembus oleh cahaya matahari. Bisa saja terbuat dari kaca atau material lain yang bisa ditembus cahaya, tapi tidak ditembus oleh panas matahari itu sendiri. Kemudian untuk bangunan-bangunan tinggi lainnya, pada atap-atap gedung itu banyak dirancang itu untuk menjadi suatu taman. Dengan adanya taman yang dirancang dengan teknik khusus, itu akan membantu mendinginkan suhu dari gedung tersebut. Tentu saja untuk membuat suatu taman yang sangat besar, itu tidak dengan gampangnya kita bisa meletakkan tanah di atas gedung tersebut, tapi membutuhkan suatu teknik khusus supaya bangunan tersebut tidak akan bocor dengan adanya taman yang ada di atas gedung tersebut. Sekarang kita membahas untuk bangunan yang sudah ada. Kalau tadi itu adalah ilustrasi-ilustrasi untuk suatu bangunan yang dibangun dan dirancang khusus untuk bisa hemat energi. Apa yang bisa kita lakukan untuk tempat kita tinggal sekarang? Kita bisa menghemat energi dengan banyak cara. Tentu saja, tadi sudah dijelaskan, penggunaan energi paling besar itu adalah dari peralatan listrik dan pencahayaan. Kita bisa mulai memilih peralatan-peralatan listrik kita itu yang sudah memiliki kategori hemat energi. Tentu saja ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan karena kebiasaan kita di Indonesia sangat sulit sekali untuk melepaskan barang lama selagi dia masih berfungsi. Kita belum sampai pola pikir kita untuk mengganti barang kita ke barang yang baru karena barang baru itu lebih hemat energi. Inilah pendidikan yang perlu diterapkan di masyarakat tentang konsep efisiensi energi dari peralatan listrik. Kemudian kita juga bisa mulai berhemat dengan melihat kalau jendela kamar kita itu menghadap ke barat, dan untuk mengurangi penggunaan pendingin ruangan, kita bisa meletakkan tirai seperti ilustrasi pada gambar ini, sehingga terbentuklah bayang-bayang yang bisa melindungi arah matahari yang masuk ke kamar, sehingga kita tidak terlalu bergantung kepada pendingin ruangan. Kemudian untuk beberapa rumah tangga itu bisa mulai mengganti jenis kaca jendelanya dengan tipe kaca yang bisa menahan energi untuk tidak terbuang.
ataupun energi panas untuk tidak masuk. Jadi ada teknik kaca khusus yang bisa menahan panas dari cahaya matahari untuk tidak masuk, ataupun panas dari dalam atau dingin dari luar untuk tidak masuk. Hal yang sebaliknya juga, panas rumah kalau di daerah yang bermusim dingin itu tidak keluar ke arah luar. Jenis kaca ini adalah jenis kaca yang termasuk kategori dengan super insulator. Pada daerah-daerah yang masih memungkinkan, teknik pendinginan rumah misalnya sudah pada daerah tropis itu sangat diperlukan. Ada beberapa teknik pendinginan rumah yang memiliki biaya sangat rendah. Beberapa usulan ini atau beberapa konsep ini itu sudah mulai diterapkan di daerah-daerah perumahan baru, yaitu dengan menanam suatu pipa di bawah tanah sehingga bisa mendinginkan rumah itu dari udara yang masuk dari bawah tanah dan masuk ke dalam rumah seperti yang diilustrasikan pada gambar ini. Sehingga pipa ini itu akan membantu mengalirkan udara dari daerah luar ke dalam rumah dan bisa mengurangi pemakaian pendingin ruangan. Selain itu, dengan meninggikan loteng itu akan membantu menambah udara untuk bisa masuk ke rumah. Teknik ini juga sudah mulai banyak diterapkan di beberapa perumahan baru yang ada di Indonesia. Bentuk lain atau usaha lain yang bisa digunakan untuk menghemat energi itu adalah dengan menjadikan limbah itu sebagai bentuk energi baru. Misalnya saja di negara Swedia, mereka sudah menerapkan konsep zero waste, jadi tidak ada yang namanya sampah. Mereka melakukan teknik pengumpulan sampah yang sangat modern, sehingga sampah-sampah tersebut masuk ke sistem daur ulang mereka. Tidak didaur ulang misalnya saja plastik, tidak didaur ulang lagi menjadi plastik yang digunakan di pasar, tapi sistem daur ulang mereka itu adalah untuk menghasilkan energi lagi. Seperti saudara lihat pada ilustrasi di slide ini, sistem pengumpulan sampahnya itu sudah terpadu. Pada tempat-tempat tertentu terdapat tempat pemisahan sampah. Setiap warna yang ada di tong sampah ini itu menunjukkan apa jenis sampah yang bisa dibuang. Di beberapa daerah bahkan sampah itu tidak perlu diangkut lagi. Pada tempat pembuangan sampah ini itu sampah sudah dialirkan melalui suatu pipa khusus yang langsung menuju ke daerah pengelolaan sampah. Bisa saudara lihat pada ilustrasi ini. Sehingga tidak diperlukan lagi seperti truk-truk untuk mengangkut sampah dan membawanya ke tempat pengolahan sampah. Dengan begitu mereka juga mengurangi energi untuk mengangkut sampah itu sendiri. Dari pembahasan kita tadi, itu dibahas banyak cara atau banyak usaha dilakukan untuk mengurangi pengurangan energi atau kita harus melakukan efisiensi energi. Kenapa kita perlu untuk melakukan efisiensi energi? Seperti sudah dijelaskan di awal, bentuk energi yang kita gunakan itu banyak sekali atau masih didominasi dari energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu adalah bentuk energi yang tidak terbarukan. Artinya, jumlahnya terbatas dan tidak akan bisa diproduksi dalam waktu cepat. Tidak dalam hitungan tahun, tidak dalam hitungan ratusan tahun, tapi butuh waktu jutaan tahun untuk memproduksinya. Maka, kita harus bisa memperpanjang ketersediaan bahan bakar fosil ini sampai ditemukan bentuk-bentuk energi terbarukan yang siap digunakan dan juga cocok dengan semua peralatan yang sudah ada. Kemudian, dengan kita bisa memperpanjang masa ketersediaan bahan bakar fosil, maka tentu saja kita masih punya waktu untuk melakukan riset dalam mengembangkan berbagai bentuk energi terbarukan tadi. Selain itu, dengan melakukan efisiensi energi dan menghemat energi, kita akan membantu mengurangi jumlah polusi yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil tadi. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa melakukan efisiensi energi? Dan selanjutnya, apakah sudah tersedia bentuk-bentuk sumber energi terbarukan yang siap untuk digunakan?